Karena kita lihat potensi kerjasama dua negara ini sangat besar. Contoh, di bidang perdagangan minyak kelapa sawit. Karena saya yakin yang namanya small medium enterprise buat di Malaysia dan Indonesia sangat diperlukan. Kita bukan ingin menutup market kita, tetapi kita menuntut keseimbangan dan tanggung jawab sama-sama baik. Tinggal kebaikan itu belum cukup. Makanya tadi harus berkolaborasi. Istilah Madani itu kan keseimbangan. Saya rasa Prime Minister Anwar Ibrahim punya filosofi yang sama dengan Pak Jokowi. Ini follow up discussion waktu ASEAN Summit yang ada di Indonesia. Bagaimana Indonesia dan Malaysia percaya sebagai negara tetangga terdekat untuk membangun tentu kawasan ekonomi yang bersahabat di antara dua negara. Karena kita lihat potensi kerjasama dua negara ini sangat besar. Contoh, di bidang perdagangan minyak kelapa sawit. Kalau ini kita bekerja sama secara terbuka, transparan, ini kita adalah terbesar di dunia. Apalagi kalau kita lihat sekarang di era tentu yang namanya zero net emission, itu yang namanya carbon storage, ya, tempat penyimpanan CO2. Itu kalau kita lihat juga sekarang Indonesia bersama Malaysia ini kalau dikombin ini juga bisa menjadi terbesar di dunia. Jadi kalau kita bisa melakukan ini bersama-sama, ini kan bagus buat kawasan untuk Indonesia Malaysia untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Dikala ketika dunia hari ini sangat tidak pasti dengan situasi tentu ekonominya karena ada tentu perang Ukraina Rusia dan juga situasi global politik yang memanas. Nah, ini yang saya follow up atas diskusi Bapak Presiden. Nah, kebetulan BUMN sendiri kan kita punya perusahaan yang melakukan produksi kelapa sawit itu sendiri. Lalu kita lihat juga BUMN sendiri punya Pertamina, punya Perhutani, perusahaan hutan, yang kalau bicara mengenai karbon ya ini saling bisa sinergi. Nah, ini fokus-fokus ini. Diskusi lainnya mengenai bagaimana kita bisa join peningkatan pariwisata. Kalau kita lihat negara kita seperti Thailand, Vietnam, itu kan pariwisatanya terjadi peningkatan yang baik. Nah, kita juga peningkatan, tapi kita belum melakukan potensi yang lebih tinggi. Contoh, kita ini tetangga yang punya banyak pulau yang cantik. Kita belum pernah duduk bicara bagaimana membangun cruise line, ya, buat pariwisata. Kapal itu cruise. Di mana kapal cruise itu kan kalau kita bisa combine strateginya, ini kan menjadi potensi income baru untuk pariwisata kita. Tidak hanya tadi hanya datang ke Kuala Lumpur, ke pulau ini, ke Bali ini, tapi menjadi sebuah zona bersama sehingga bisa peningkatan yang positif. Kalau di Indonesia, kami punya inisiatif di Kementerian BUMN. Ketika kita ingin mendorong yang namanya ekonomi syariah, dan kebetulan saya sebagai chairman masyarakat ekonomi syariah untuk di Indonesia, kita pada saat itu, kita belum punya yang namanya bank syariah yang besar. Dan ini pertama kali kami di BUMN mengkonsolidasikan bank-bank syariah yang ada di BUMN yang namanya BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah menjadi pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita mempunyai bank syariah masuk 10 besar di Indonesia, bahkan 12 besar syariah bank di dunia. Dan kami juga berhasil mengkonsolidasi Bank Rakyat Indonesia yang memang fokus kepada tentu pinjaman small medium enterprises
itu sekarang dikonsolidasi dengan yang namanya salah satu Grameen Bank, yaitu PNM Mekar, pinjaman ibu di desa-desa yang kurang lebih 1 sampai 4 juta. Dan waktu itu jumlahnya hanya 6,5 juta, tetapi kita bisa tumbuhkan sampai 14,7 juta. Nah, hal ini tentu kedua negara bisa benchmarking. Karena saya yakin yang namanya small medium enterprise buat di Malaysia dan Indonesia sangat diperlukan. Tentu lainnya ya kembali market, transaksi perdagangan. Indonesia percaya market terbuka. Di Indonesia ada perusahaan BUMN, ada private sector, ada investment, dan ada proteksi untuk small medium enterprise. Yang tadi saya sampaikan, kita bukan ingin menutup market kita, tetapi kita menuntut keseimbangan dan tanggung jawab tentu investasi yang ada di Indonesia, bagaimana tadi salah satunya tidak dumping produk. Ini yang kita tuntut, bukan berarti kita tidak suka investasinya. Ya, tapi dumping produk itu yang sulit. Apa itu dumping produk? Ketika misalnya harga bahan baku ya yang harusnya ya UMKM buat nilai 100, tetapi ada dumping produk yang tiba-tiba harganya 20 rupiah misalnya. Itu sesuatu angka yang impossible. Nah, ini yang kita harus jaga. Jadi bukan berarti kita menutup market atau kita tidak suka investasi, kita hanya menjaga keseimbangan. Fungsi pemerintah adalah menjaga keseimbangan. Itu yang kita lakukan. Sama-sama baik, tinggal kebaikan itu belum cukup. Makanya tadi harus berkolaborasi, seperti bagaimana kita harus menjadi pemain besar di industri kelapa sawit ataupun tadi yang namanya carbon storage ke depan. Karena kita punya kekuatan itu. Dan itulah bagaimana sebuah nilai tambah yang kita bisa berikan juga kepada negara lain. Karena kembali, kalau kita lihat kebutuhan daripada tentu banyak negara untuk minyak nabati ini sangat tinggi. Nah, memang pilihannya kan ada yang namanya bunga matahari, ada yang namanya kelapa sawit, ada yang namanya tentu dari minyak lainnya. Ya, itu hal yang saya rasa lumrah terjadi persaingan. Tetapi ya kembali karena ini produk kita, ya kita harus meyakinkan dunia apa yang kita lakukan kepada industri kelapa sawit kita juga sesuatu yang hijau, ya, yang berkelanjutan. Bukan yang justru merusak daripada tentu wilayah hutan kita itu sendiri. Nah, kita, contoh Indonesia, saya tidak bicara yang lain tentunya, Indonesia itu di zaman Pak Jokowi sendiri sudah menekan yang namanya deforestasi sampai 77%. Artinya apa? Indonesia menanam kembali. Kita melakukan penghijauan mangrove. Kita juga sekarang membudidayakan rumput laut. Kita bekas tambang pun sekarang dihijaukan kembali. Bahkan ibu kota Nusantara yang sedang dibangun oleh Indonesia itu dulu kawasan industri, ya, hutan. Jadi bukan kawasan hutan. Nah, justru Bapak Presiden Jokowi mengambil kembali kawasan industri ini untuk dikembalikan menjadi hutan seperti originalnya. Tetapi 30% akan dibangun tentu ibu kota. Artinya kita membangun kota hijau. Nah, ini yang saya rasa kenapa tadi mispersepsi yang dibangun oleh negara-negara sahabat kita yang ada di Eropa atau negara lain, kita harus berani mengumpulkan ke mereka bahwa kita tidak melakukan itu. Ya, kita juga bangsa terpelajar, bangsa yang cinta atas alam kita. Karena ini juga untuk anak dan cucu kita. Itu yang kita lakukan. Ya, sangat positif. Sama, Islam Madani itu kan keseimbangan. Saya rasa Prime Minister Anwar Ibrahim punya filosofi yang sama dengan Pak Jokowi ataupun saya sendiri. Ya, bahwa jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini justru
membuat kesenjangan kaya dan miskin lebih besar. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama. Nah, ini yang saya rasa proses itu punya kemiripan, tentu konteks strateginya berbeda-beda. Karena memang masing-masing negara punya keunikan sendiri, dinamika dalam pasti mengenai ekonominya di masing-masing negara. Itu proses saling mendukung. Ya, Indonesia hanya meminta kerjasama yang namanya perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Nah, dan kita yakin pemerintah Malaysia di bawah Prime Minister Anwar Ibrahim sangat menghormati yang namanya isu kemanusiaan. Beliau adalah salah satu pejuang demokrasi. Dan beliau salah satunya kekuatan bagaimana beliau berjuang untuk kemanusiaan. Nah, ini hal-hal yang positif yang memang kedua negara sepakati. Dan tentu konteksnya sama, saling menguntungkan. Bahkan inisiatif yang sedang dibicarakan Pak Jokowi dan Prime Minister, yang kemana saya juga melanjutkan pembicaraan ini dengan menteri-menteri ada di Malaysia, tadi di kawasan perbatasan. Yang dimana justru di kawasan perbatasan itu kita bisa saling mendukung menjadi sebuah kawasan untuk misalnya pembangunan industri kelapa sawit. Sehingga apa? Kesenjangan di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia kita bisa jembatani dan saling menguntungkan juga buat kawasan kita itu. Nah, ini hal-hal ini yang kita dorong, yang inisiasi yang memang saya lihat ada hubungan yang luar biasa antara Prime Minister Anwar Ibrahim dan tentu Pak Jokowi dengan visi yang sama, yaitu ekonomi untuk keseimbangan, ekonomi yang baik untuk Indonesia Malaysia, dan saya hari ini yang ditugaskan salah satu untuk bekerja samanya.